Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai konsep hierarki Chomsky dan notasi bahasa. Next. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri, itu yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Agilul Sulhak, dengan NIM 4611421080. Lalu selanjutnya ada Malinda Retna Dwita dengan NIM 4611421077. Dan yang terakhir ada Arjuna Mahafira dengan NIM 4611421033. Next. Hierarki Chomsky. Tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan pengelompokan tingkatan bahasa menjadi 4, yang disebut dengan hierarki Chomsky. Next. Pengelompokan bahasa. Tipe 3 itu adalah regular, tipe 2 bebas konteks, tipe 1 konteks sensitif, dan yang terakhir adalah tipe 0 yaitu natural. Bahasa yang pertama adalah regular atau tipe 3. Dengan mesin otomata finite state automata atau FSA meliputi deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Batasan aturan produksinya itu alpha adalah sebuah simbol variabel, beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Lalu selanjutnya adalah bahasa bebas konteks atau konteks free atau tipe 2 dengan mesin otomata yaitu push down automata atau PDA dan batasan aturan produksinya alpha merupakan sebuah simbol variabel. Lalu bahasa selanjutnya ada bahasa sensitif konteks atau konteks sensitif atau tipe 1 dengan mesin otomata linear bounded automata. Batasan aturan produksinya adalah mutlak alpha kurang dari sama dengan mutlak beta. Lalu yang terakhir ada unrestricted atau base structure atau natural language atau tipe 0 dengan mesin otomata berupa mesin Turing dan batasan aturan produksinya tidak memiliki batasan. Next. Di sini semua aturan produksi dalam bentuk A menuju B, alpha menuju beta atau dibaca A menghasilkan beta, di mana alpha menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi dan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi atau hasil produksi. Simbol-simbol tersebut dapat berupa simbol terminal atau non-variabel atau simbol variabel. Simbol terminal adalah simbol-simbol yang tidak dapat diturunkan kembali, sedangkan simbol-simbol variabel adalah simbol yang masih bisa diturunkan kembali. Dalam penulisannya, simbol-simbol variabel digunakan huruf kapital A besar, B besar, dan lain-lain, sedangkan simbol-simbol terminal digunakan huruf kecil, A kecil, B kecil, dan lain-lain. Next. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Malinda Ratna Dwita. Yang selanjutnya adalah level-level bahasa. Yang pertama, level 0 atau natural language. Bahasa manusia termasuk ke dalam tipe ini, di mana tidak ada batasan untuk aturan produksinya. Contohnya adalah A besar, B kecil menghasilkan A kecil, B besar, C kecil menghasilkan A kecil, B besar, A kecil, B besar. C besar, A kecil, B besar menghasilkan A kecil, B besar, A kecil, B besar, A kecil. Lalu ada level 1 atau konteks sensitif. Panjang string di ruas kiri alpha kurang dari sama dengan panjang string ruas kanan beta. Contohnya adalah A besar B kecil menghasilkan A kecil B besar A kecil, lalu C kecil D besar menghasilkan A kecil B besar, D kecil E besar D kecil menghasilkan F besar A kecil B kecil C besar A kecil. Lalu ada level 2, bebas konteks. Alpha adalah sebuah simbol variabel,
dan batasannya bertambah bahwa ruas kiri harus tetap satu simbol variabel. Contohnya, A besar menghasilkan A kecil, B besar menghasilkan A kecil, B besar, D besar, lalu C besar menghasilkan F besar, G besar, A kecil, A kecil. Lalu ada level 3 atau reguler. Batasannya bertambah lagi, di mana ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak paling kanan. Artinya bisa memiliki simbol terminal dengan jumlah tidak dibatasi. Tetapi bila terdapat simbol variabel, maka simbol variabel tersebut hanya berjumlah 1 dan terletak paling kanan. Contohnya adalah A besar menghasilkan A kecil, B besar menghasilkan A kecil, B besar, lalu C besar menghasilkan A kecil. Lalu aturan produksi. Aturan produksi dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta. Dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Himpunan string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tersebut. Contoh aturan produksinya itu T besar menghasilkan A kecil. Lalu ada E besar menghasilkan T besar. Lalu ini atau E besar menghasilkan T besar plus E besar. Simbol ini menyatakan atau. Yang digunakan untuk mempersingkat penulisan aturan produksi yang mempunyai ruas kiri yang sama. Contohnya, E besar menghasilkan T besar atau T besar plus E besar. Ini merupakan pemendekan dari aturan produksi E besar menghasilkan T besar, lalu E besar menghasilkan T besar plus E besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arjuna. Selanjutnya ada aturan produksi yang tidak legal. Aturan produksi yang tidak diperbolehkan. Epsilon menghasilkan A besar, B kecil, D kecil. Simbol epsilon tidak boleh berada di ruas kiri. A kecil menghasilkan B kecil, C kecil, D kecil. Ruas kiri tidak boleh hanya memuat simbol terminal saja. Bahasa manusia atau bahasa alami termasuk ke dalam tata bahasa tipe 0 atau unrestricted. Tidak ada batas pada aturan produksinya. Batasan konteks sensitif biasanya turut digunakan dalam proses analisis semantik pada tahapan kompilasi. Bahasa konteks free menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Dideskripsikan dengan notasi BNF atau Beck's Normal Form. Keterkaitan bahasa pada hierarki Chomsky. Dapat dilihat bahwa batasan aturan produksi semakin bertambah dari tipe 0 ke tipe 3. Berikut ini digambarkan secara sederhana keterkaitan bahasa pada hierarki Chomsky. Notasi BNF, Beck's Normal Form. Aturan produksi bisa dinyatakan dengan notasi BNF. BNF menggunakan abstraksi untuk struktur sintaks. Titik 2 sama identik dengan simbol. Garis sama dengan atau. Kurung buka kurung tutup pengapit simbol non-terminal. Kurung kurawal perulangan dari 0 sampai n kali. Notasi BNF Beck's Normal Form. Misalkan aturan produksi SBB E besar menghasilkan T besar atau T besar plus E besar atau T besar min E besar. T besar menghasilkan A. Notasi BNF-nya adalah E
sama dengan T, atau T besar plus E besar, atau T besar min E besar. T besar sama dengan A. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.